Kak, sorry. Apa kabar guys? Saya pikir saya harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Andri Sastro Sugito. Saya adalah sutradara dari semua film yang diupload di Rockboy Jakarta Channel. Begitu juga saya sekaligus co-founder dari Rockboy Jakarta Channel. Pertama-tama saya harus ucapin terima kasih sama teman-teman semua yang udah jadi subscribers di channel saya, udah kasih komen, udah kasih like, atau mau meluangkan waktu nonton film-film saya. Saya terima kasih banget untuk itu. Kedua, jadi gini guys, kenapa kali ini saya muncul? Sambil menunggu film-film saya yang baru yang akan diupload di channel Rockboy Jakarta, saya akan mencoba share apa yang sudah saya alami dan saya sudah terapkan di semua film-film saya. Maksudnya adalah, mungkin dari kalian ada yang mau coba-coba bikin film, atau yang ingin jadi sutradara, atau cuma sekedar bikin film keluarga atau film teman-teman. Pokoknya bikin film lah ya, saya juga nggak tahu buat apa, itu kan. Nah, intinya saya ingin nge-share sedikit pengalaman saya untuk kalian. Mungkin kalian mau tahu atau mau belajar atau sekedar ingin tahu bahwa syuting film itu bagaimana, kenapa film dibuat harus ada cover shot, ada medium shot atau wide shot. Nah, itu adalah nama dari jenis 3 shot yang paling dominan atau paling dibutuhkan dalam sebuah pembuatan film. Jadi dalam sebuah pembuatan film ada 3 jenis shot yang dominan atau yang sangat dibutuhkan, yaitu cover shot, medium shot, dan wide shot. Nama dari cover shot bisa dirubah menjadi one shot, atau medium shot bisa ada, bukan dirubah. Maksud saya gini, jadi sebutan cover shot, medium shot, atau wide shot itu suka-suka aja sih. Kadang-kadang sutradara lain juga punya, ada yang bilang one shot untuk cover shot, medium shot menjadi two shot, wide shot menjadi established shot, atau master shot, atau landscape shot. Semua itu adalah 3 basic type shot penting yang dibutuhkan dalam sebuah pembuatan film. Kenapa demikian? Karena ya guys ya, kalau kita bikin film, kita nggak bisa cuma ngandelin satu shot kecil atau cover shot saja. Begitu juga tidak bisa mengandalkan cuma buat dengan medium shot saja. Begitu juga tidak bisa mengandalkan buat film dengan wide shot, master shot, atau established shot. Jadi dalam sebuah pembuatan film itu, 3 type shot itu adalah mutlak dan penting dalam dasar sebuah pembuatan film. Jadi intinya sebegini guys, maksudnya saya juga nggak mau paksa kalian untuk bikin film menggunakan 3 type shot itu. Harus ada master, ada medium, ada cover. Itu juga bukan saya. Saya cuma mau bilang bahwa ketiga type shot itu bila digunakan dengan benar dan tepat bisa sangat membantu pengadeganan film untuk menyampaikan maksud apa yang kita mau atau pesan yang kita mau. Karena dengan 3 type shot itu kita bisa menyampaikan tempat, waktu, dan emosi. Terus gini guys, kemunculan saya di sini atau kehadiran saya di sini maksudnya bukan ingin menjadi guru atau dosen atau orang yang sok pinter ngajarin kalian bikin film. Karena bikin film itu adalah ekspresi pribadi, ekspresi dari sebuah gagasan. Jadi kalian mau bikin film dengan gayanya masing-masing, itu terserah kalian. Kalian bisa bikin film dengan satu shot aja, misalnya cover shot aja, atau medium shot aja, atau master shot aja, ya silakan, itu suka-suka kalian. Intinya saya cuma bilang 3 jenis shot tadi adalah basic yang paling penting dari satu pembuatan film. Karena tanpa 3 jenis shot tersebut, saya pikir belum kelihatan sempurna. Jadi gitu guys, dalam pembuatan film itu ada 3 jenis shot yang penting, yaitu tadi cover, medium, dan master shot. 3 jenis
shot ini digunakan sebagaimana mestinya dalam arti kata untuk memberi informasi apa? Memberi informasi ruang, waktu, dan emosi atau perasaan dari maksud adegan tersebut. Jadi kita nggak seenaknya aja mau bikin master, mau bikin medium atau cover. Ketiga jenis shot itu digunakan sebagaimana perlunya, hingga adegan yang dimaksud bisa tercapai informasinya dengan baik. Film itu menjadi standar yang mencakup kebutuhan sinematografi. Ingat guys, kan saya nggak mau ngajarin kalian atau belaga so pinter jadi dosen. Saya cuma nge-share pengalaman karena saya tahu di balik orang pinter ada yang lebih pinter lagi, di balik orang hebat ada yang lebih hebat lagi, di balik langit yang tinggi ada langit tujuh. Oke, nanti kita semua bisa lihat langsung contoh dari tiga jenis shot tersebut dan untuk apa digunain. Oke guys, jangan lupa sambil ngopi-ngopi atau sambil minum teh, ya kan? Kita dengan santai aja. Kita lihat contohnya supaya kalian lebih jelas lagi. Mungkin kalian emang benar-benar ada yang tertarik mau bikin film atau tertarik pengen jadi sutradara, iya nggak? Oke guys, sambil ngopi atau minum teh, kita lihat contohnya. Siap? Oke guys, let's go. Sini nih, saya akan kasih contoh dari film Buah Hati yang udah tayang di Rock Boy Jakarta Channel. Nanti semua akan saya terangin dari tiga jenis shot tadi. Ini adalah contoh dari established shot sebuah gedung, diikuti dengan medium shot, menerangkan seseorang masuk ke dalam gedung tersebut. Kemudian master shot, menerangkan gimana kesibukan di kantor tersebut. Jadi tanpa adanya established shot gedung tadi, kita tidak punya bayangan kantor ini berada di mana. Tapi dengan adanya established shot tadi, kita seolah-olah tahu kantor itu ada di gedung bertingkat. Itu yang namanya established shot, menerangkan tempat. Kita lanjut dengan master shot yang berisi hanya satu pemain. Terus ada pemain walk in atau in frame to camera. Nanti kita bahas khusus masalah ini. Kemudian type shot mulai berubah menjadi medium shot. Dua orang berdialog ini akan lebih baik kita bikin dua orang itu bertemu secara two shot atau secara medium shot. Kenapa demikian? Memperlihatkan emosi dari dua orang yang berdialog. Untuk makin intens, kita membutuhkan cover shot. Cover shot itu terdiri dari satu orang isinya. Di situ kita bisa melihat lagi lebih intens emosi orang yang bersangkutan, apa itu sedih, apa itu marah, atau dia tertawa. Walau keterangan waktu kita belum perlihatkan seperti jam atau apa, tapi dari kesibukan kantor kita tahu bahwa waktu yang terjadi adalah waktu jam kerja. Ini master shot lagi. Tokoh seorang pemain sedang dimarah-marahi oleh para kliennya yang sangat kecewa. Di situ terlihat dari master shot ini terlihat emosi dari adegan. Kemudian ada satu shot memperlihatkan dari emosi pemain yang bersedih setelah dimarah-marahi kliennya. Tanpa adanya cover shot, emosi ini akan tidak terlihat jelas bagaimana dia sedih. Kemudian medium shot, dia berjalan lunglai. Kita belum tahu dia berada di mana sebelum ada keterangan dari established shot atau landscape shot. Dengan menggunakan 3 basic type shot tersebut, kita semua sekarang tahu bahwa tokoh yang bersangkutan sedang bersedih di gedung bursa saham BEJ. Untuk sementara, saya pikir
begini dulu lah ya, kita membahas dari 3 dasar type shot dalam sebuah pembuatan film. Oke guys, see you next week.